Ini kopi biasalah. Belum nih. Berarti aku harus kayak semua pinjam nggak? Boleh, aku udah bawa cash kok. Ini aku pinjam waktu bayar aja ya, oke? Nanti aku transfer oke ya? Ya aku atau langsung transfer aja. Terserah sih. Oke. Aku transfer aja ya. Kok saldo aku kosong deh? Oh, aku connect wifi gratisan ya? Iya, dari ini kan? Kan biasanya nggak terganggu akun. Oh, itu sistem kamu udah diretas malware ini, Mbak. Jadi gimana dong baliknya? Apa bisa balik nggak ya? Oh, itu kurang tahu aku, mah. Ya, gimana dong? Lain kali agak hati-hati loh. Mau aja dapat wifi gratis, santapan enak nih. Hai, pada video kali ini kami akan membahas mengenai keamanan digital. Berikut ini anggota kelompok kami. Adapun yang menjadi topik pembahasan di video kali ini yaitu keamanan digital dan malware. Pada topik keamanan digital akan dijelaskan mengenai tips menjaga keamanan digital dan jenis-jenis resiko keamanan digital. Sedangkan pada topik malware akan dijelaskan mengenai jenis-jenis malware dan cara mencegah dan mengatasi malware. Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan serta kecakapan yang harus dimiliki pengguna dalam menggunakan media digital. Literasi digital adalah suatu konsep serta praktik yang tidak hanya menitik beratkan terhadap kecakapan penguasaan teknologi, tetapi juga menekankan terhadap kecakapan pengguna media digital untuk melakukan proses mediasi pada media digital. Tidak hanya itu, literasi juga diharapkan bisa meminimalkan timbulnya kejahatan yang ada di dunia maya atau yang sering disebut cybercrime melalui jaringan internet. Contohnya, perangkat teknologi, komunikasi, dan informasi. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini semakin berkembang pesat, di mana informasi sangat mudah tersebar menggunakan teknologi informasi dan internet. Di era teknologi informasi ini juga, perkembangan pengguna internet itu sendiri mengalami peningkatan tiap tahun. Tingginya tingkat pertumbuhan pengguna internet tersebut merupakan potensi banyaknya pengguna internet menggunakan media sosial atau jejaring sosial. Menurut laporan We Are Social pada Januari 2024, jumlah pengguna media sosial aktif di Indonesia sebanyak 185 juta. Angka ini setara dengan 66,5% dari total populasi di Indonesia. Kehadiran internet dan media sosial sangat memudahkan seseorang dalam mengakses atau mendapatkan informasi, berinteraksi satu sama lain di media sosial atau jejaring sosial tanpa harus bertatap muka langsung. Namun, penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali dapat menyebabkan berbagai tindakan di dunia maya. Angka kejahatan online alias cybercrime telah menjadi tren baru yang banyak di negara saat ini, termasuk di Indonesia. Menurut kamu, apa sih itu keamanan digital? Keamanan digital adalah praktik perlindungan terhadap data, informasi, sistem, dan jaringan komputer terhadap ancaman dan serangan yang terjadi di lingkungan digital. Keamanan digital mencakup berbagai upaya dalam mencegah akses yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan pencurian terhadap aset digital seperti foto, nomor PIN, kata sandi, dan berbagai informasi pribadi lainnya. Apa tujuan dari keamanan digital bagi perangkat digital? Banyak sih tujuannya, mulai dari melindungi data sensitif, mengamankan data pribadi, mengurangi kerugian finansial, mengamankan identitas pribadi, mengamankan perangkat keras maupun lunak, mengamankan transaksi online, serta mengamankan sistem komputer. Tips menjaga keamanan digital. Agar perangkat digital kita selalu aman,
maka perlu dilakukan tips-tips berikut, yaitu yang pertama, gunakan koneksi internet atau Wi-Fi yang aman. Selalu pastikan untuk menggunakan koneksi internet atau Wi-Fi yang aman agar informasi digital Anda tidak dapat diakses oleh orang yang menggunakan Wi-Fi yang sama. Bahkan beberapa Wi-Fi gratisan juga bisa menyimpan malware yang berpotensi merugikan perangkat Anda. Ciri-ciri Wi-Fi yang aman meliputi keharusan menggunakan kata sandi, adanya tanda keamanan berupa ikon gembok pada ikon jaringan, penerapan enkripsi melalui protokol keamanan seperti WPA2 atau WPA3. Yang kedua, buat password yang kuat dan unik. Pertama, buatlah kata sandi yang kuat dan unik untuk melindungi keamanan digital Anda. Gunakan kombinasi huruf besar dan kecil, angka serta simbol. Hindari informasi pribadi dan jangan gunakan password yang sama untuk beberapa akun. Untuk kemudahan, pertimbangkan untuk menggunakan password manager seperti NordPass, OnePassword, atau RoboForm. Yang ketiga, ganti password secara berkala. Jangan lupa ganti password akun-akun Anda secara berkala. Ini bertujuan mengurangi risiko upaya peretasan maupun pencurian data pribadi Anda. Jadi jika password Anda bocor, tidak terlalu masalah karena Anda selalu menggantinya secara rutin. Yang keempat, pastikan untuk mengaktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Sebagai langkah keamanan tambahan, 2FA adalah metode yang memperkenalkan proses verifikasi ganda saat mengakses akun, menjadikan lebih sulit bagi pihak yang memiliki password atau PIN Anda untuk masuk, karena memerlukan metode tambahan. 5. Hindarilah mengklik link secara sembarangan. Sebelum mengklik link, pastikan bahwa pengirimnya dapat dipercaya dengan memeriksa URL dan alamat email pengirim untuk memastikan keasliannya. Tindakan ini membantu mencegah resiko bahaya, termasuk potensi manipulasi melalui social engineering yang bertujuan memperoleh data pribadi Anda. Yang keenam, ada cek kredibilitas website. Sebelum memasukkan data pribadi, pastikan website memiliki SSL, periksa reputasi, baca ulang pengguna, dan teliti kebijakan informasi serta informasi kontak pemilik website. Yang ketujuh, lindungi perangkat Anda dengan antivirus. Menginstal antivirus terbaik adalah langkah efektif untuk melindungi keamanan digital perangkat Anda. Antivirus tidak hanya mendeteksi tetapi juga mencegah serangan saat ancaman mencoba menyusup ke perangkat Anda. Yang kedelapan, selalu perbarui perangkat lunak Anda secara rutin. Usai menginstal antivirus, pastikan untuk secara rutin memperbarui seluruh perangkat lunak karena dapat meningkatkan sistem keamanan di perangkat Anda. Tanpa pembaruan, perangkat lunak dapat memiliki celah yang dimanfaatkan oleh penjahat cyber. Jenis-jenis resiko keamanan digital. Ada beberapa resiko keamanan digital yang bisa terjadi di perangkat digital kita, yaitu yang pertama, social engineering. Teknik yang digunakan oleh penjahat internet untuk mencuri informasi pribadi dengan memanipulasi orang-orang agar mengungkapkan informasi rahasia atau melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Yang kedua, pencurian data. Resiko pencurian data dapat terjadi karena tidak adanya perlindungan yang tepat terhadap data pribadi dan transaksi online. Yang ketiga, phishing. Resiko phishing dapat terjadi ketika pengguna internet menerima pesan yang tidak jelas dan mengakses link yang tidak aman, sehingga data pribadi dan informasi sensitif dapat dicuri. 4. Malware. Resiko malware yang dapat terjadi ketika pengguna internet membuka file yang tidak aman atau mengunduh aplikasi yang tidak sah, sehingga perangkat keras dan lunak dapat rusak. 5. Serangan cyber. Resiko serangan cyber yang dapat terjadi ketika pengguna internet tidak memperbarui perangkat keras dan lunak, sehingga perangkat keras dan lunak dapat rusak dan data pribadi dapat dicuri. 6. Pencurian identitas. Resiko pencurian identitas yang dapat terjadi ketika pengguna internet tidak memperbarui perangkat keras dan lunak, sehingga data pribadi dapat dicuri dan digunakan untuk melakukan transaksi ilegal. 7. Keamanan jaringan. Resiko keamanan jaringan yang dapat terjadi ketika pengguna internet tidak memperbarui perangkat keras dan lunak, sehingga data pribadi dan informasi sensitif dapat dicuri dan dijual. Kedelapan, keamanan transaksi digital. Risiko keamanan transaksi digital yang dapat terjadi ketika pengguna internet tidak memperbarui perangkat keras dan lunak, sehingga data pribadi dan informasi sensitif dapat dicuri dan dijual. Yang ke-9, keamanan cloud.
Risiko keamanan cloud yang dapat terjadi ketika pengguna internet tidak memperbarui perangkat keras dan lunak, sehingga data pribadi dan informasi sensitif dapat dicuri dan dijual. Malware itu apa sih? Malware merupakan gabungan dari dua kata, yaitu malicious yang berarti berbahaya atau jahat, dan software yang berarti perangkat lunak. Malware merupakan program yang dirancang secara khusus untuk menyusup ke dalam suatu sistem tanpa sepengetahuan si pemilik sistem. Umumnya, malware disisipkan pada situs unggahan web ilegal, iklan, email phishing, dan lain-lain. Apa tujuan para hackers dalam menciptakan malware? Malware diciptakan dalam berbagai fungsi, tergantung penciptanya. Bisa dari pencurian data, monetisasi langsung, merusak sistem, mengawasi pergerakan pemilik sistem, dan berbagai hal lain. Jenis-jenis malware. Jenis malware yang biasa kita kenal dan kita sebut hanya virus, akan tetapi masih terdapat beberapa jenis malware yang berbahaya bagi perangkat digital kita, yaitu yang pertama adalah virus. Virus adalah software yang mendorong untuk memproduksi program di dalamnya. Ini berarti jenis malware ini akan mendistribusikan salinan programnya sendiri dengan cara apapun untuk menyebar. Ciri lain yang umum terjadi adalah mereka selalu tersembunyi di dalam sistem sehingga sulit untuk mendeteksi eksistensinya tanpa program keamanan khusus yang disebut antivirus. Yang kedua, ada worms. Worms merupakan sebuah program kecil yang mereplikasikan diri di dalam komputer untuk menghancurkan data-data yang ada di dalamnya. Mereka biasanya menargetkan file sistem operasi dan bekerja sampai drive mereka menjadi kosong. Worm biasanya muncul melalui email dan instant message. Mereka menggunakan jaringan komputer untuk menyebar, bergantung pada kegagalan keamanan di komputer target untuk mengaksesnya dan menghapus data. Yang ketiga ada Trojan. Trojan adalah sebuah program jahat yang menyamar menjadi sebuah program yang berguna bagi komputer. Trojan disebarkan dengan menyamar menjadi software rutin yang membujuk user untuk menginstal program tersebut di PC mereka. Trojan dirancang untuk mencuri informasi finansial pemilik komputer tersebut. Trojan juga memberi penjahat cyber akses ke informasi personal pemilik komputer seperti IP address, password, dan detail akun bank.
Mereka bisa menginstal keyloggers yang dengan mudah mengambil nama akun dan password atau data kartu kredit dan memberikannya kepada penjahat cyber. Yang keempat adalah browser hijacker. Browser hijacker adalah sebuah software yang tidak diinginkan yang mengubah pengaturan browser web tanpa izin pengguna. Malware ini menyebabkan penempatan iklan yang tidak diinginkan ke browser dan mungkin perubahan homepage atau search page menjadi halaman hijacker. 5. Ransomware. Ransomware memblokir akses data korban agar bisa mengancam untuk mempublikasinya atau menghapusnya sampai uang tebusan dibayar. Jenis malware ini pada dasarnya menginfeksi sistem dari dalam, mengunci komputer, dan membuatnya tidak berguna. Ransomware yang lebih sederhana dapat mengunci sistem yang mungkin sulit dibalikkan bagi kebanyakan orang. Sementara ransomware yang lebih maju mengeksekusi file korban, membuat mereka tidak dapat diakses dan menuntut pembayaran tebusan untuk mendeskripsi file. 6. Greyware. Greyware adalah program yang tidak diinginkan yang dapat memperburuk kinerja sebuah komputer dan menyebabkan resiko keamanan. Dua jenis greyware adalah adware dan spyware. 7. Adware. Adware adalah program apa saja yang didukung oleh iklan. Biasanya malware yang tersebut menampilkan iklan dalam bentuk pop-up dan Windows yang tidak bisa ditutup. Ini mungkin adalah malware yang paling menguntungkan dan paling tidak berbahaya. Dirancang dengan tujuan khusus menampilkan iklan di komputer Anda. 8. Spyware. Spyware adalah software yang selalu memata-matai Anda. Tujuan utamanya adalah untuk melacak aktivitas internet Anda agar bisa mengirim adware. Spyware juga digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang organisasi tanpa sepengetahuan mereka dan mengirimkan informasi tersebut ke entitas lain tanpa persetujuan dari pemilik data. Asikin aja loh HP ini, Ben. Mau kenapa lagi aku nggak? Nih, lihat lah. Masih kena aja loh, karena antivirus udah dipasang, nggak on. Tapi tetap kena, salahnya di mana coba? Halo. Hai, apa nih kok pada ribut-ribut ini? Ini cara kerjanya asik kena aja terus. Padahal nomor telepon, email, antivirus juga ada on, ini itu, tapi masih aja kena. Oh, di sini sebenarnya antivirus itu bukan bisa menjadi suatu jaminan kalau pakai digital kita tuh aman. Jadi gimana nih, Cer? Ini yang ajarin. Biar HP kamu tuh aman dari serangan cyber, kamu harus lakuin beberapa langkah. Pertama, kamu harus tengok koneksi wifi itu aman atau enggak, jangan sembarang connect. Yang kedua, saat buat akun, buatlah password yang Anda inginkan dan harus diganti secara berkala. Biar si hacker itu nggak bisa ketebak masuk kita. Selain itu, kita harus sering-sering update device kita. Jangan mengklik sembarangan link dan pasang antivirus. Oh gitu ya? Kira pakai antivirus aja udah bisa. Sama aku juga bilangnya begitu. Sebenarnya enggak sih, karena kan malware itu bukan hanya dipasangkan ya, gara-gara kita nggak pakai antivirus saja. Malware itu bisa dipasang di segala tempat. Contoh yang aku bilang itu di web umum, link website. Nah, dari situ aja kita bisa nge-spam kalau orang. Oke lah, nanti aku lakuin apa yang kamu bilang lah, Cer. Aku juga lancar. Ngeri juga kalau HP aku kena hack, data pribadi kok bisa disalahgunakan. Saldo bebek tuh bisa lunas. Makanya. Sekian video dari kami. Thank you for watching and see you in the next video.